Siapa ini? Saya, Pak. Ini Boleh? Ya, bentar. Silakan. Baik, Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semua. Mohon maaf, Pak, dan terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dalam diskusi virtual elaborasi pemahaman. Memang tadi sangat menarik materi-materi yang diberikan oleh Bapak, dan itu memang harus kita terapkan. Yang kurang mengerti saya yaitu tentang di slide berapa tadi di otak, Pak ya. Pak, kita tahu, Pak, untuk setiap manusia itu mempunyai 1 miliar sel otak sama, Pak ya. Tapi di sini kan kita bisa melihat baik peserta didik, rekam sejawat itu ada yang slow respon atau slow learner ya. Nah, di sini itu apakah yang ingin saya tanyakan, apakah itu pengaruh gen atau keturunan atau memang itu suatu proses lingkungan yang memang susah untuk beradaptasi sehingga pemahaman dan pemikiran di setiap sekolah atau di setiap lingkungan kerja itu agak berbeda. Ada yang memang mau lebih cepat, ada yang berpikir kritis, ada yang duduk diam saja terima hasil. Itu bagaimana, Pak, kita menyikapinya? Sedangkan kita tahu proses sel yang ada di otak manusia sama, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Oke, baik. Langsung saya tanggapi ya, Pak Mumardi ya. Boleh, Pak? Ya. Ya. Pada dasarnya bahwa apakah ada faktor genetik? Ya, ada gitu ya. Apakah ada faktor lingkungan? Ya, ada gitu ya. Adakah faktor pendidikan dan sebagainya? Ada semua. Nah, Hegel itu gurunya Karl Marx ya, itu membuat pernyataan menarik ya. Hegel bilang bahwa kesadaran menentukan lingkungan. Kesadaran menentukan lingkungan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi pribadi yang sadar, itu bisa mengubah lingkungan Bapak Ibu. Tetapi juga perlu disadari teori muridnya Hegel yang namanya Karl Marx, pendiri Marxisme atau dianggap sebagai bapak sosialisme komunisme itu ya, Karl Marx. Pengikutnya disebut Marxian. Itu mengatakan bahwa enggak, lingkungan menentukan kesadaran. Kalau Anda tinggal di keluarga miskin, maka pola pikir Anda menjadi pola pikir miskin. Kalau Anda tinggal bersama orang-orang terdidik, automatically Anda akan jadi orang yang pintar. Mana yang benar? Ya, semuanya benar gitu ya. Tetapi dalam konteks leadership, dalam konteks kepemimpinan, dalam konteks guru penggerak yang bergerak-gerakkan, nah gitu, maka Bapak Ibu diminta untuk menjadi pribadi yang sadar yang akan membentuk lingkungannya. Berat, Pak, ngubah lingkungan, ngubah murid-murid, ngubah lingkungan sekolah kelas itu berat. Ya kan, thinking slow. Memang gitu ya. Tapi tidak kemudian kita tidak berbuat. Susah, Pak, gitu kan. Nah, gitu. Maka kemudian bermula dari tidak ada kata susah. Nah, karena apa? Semua bermula dari firman. Kun fayakunu, kan gitu ya. Jadi ketika ada fi'il amr itu kemudian ada fi'il mudhari, ya gitu. Ketika ada instruksi ada, maka adalah. Kalau adalah yakunu itu kan proses itu. Kalau dalam bahasa Arab. Maka gitu. Jadi nanti semua dari ucapan. Semula bermula dari discourse, wacana. Wacanakan yang positif. Insya Allah kita bisa mengubah keluarga kita, lingkungan kita, tapi mulainya adalah dari diri kita. Jadi kita nggak usah ceramah tentang sabar adalah anak-anak. Wah gitu. Kita jadi pribadi yang sabar saja. Jadi tadi,
anak nakal nih. Awalnya kita mau tempeleng, sebentar. Sebentar, tangan saya tak turunkan dulu, ambil nafas. Kalau saya tempeleng, efeknya apa ya? Enaknya tempeleng atau enggak ya? Sebentar. Oh, enggak usah deh. Gitu. Jadi tolong berpikir lambat dari sisi itu. Gitu. Berat atau tidak, Bapak Ibu? Insya Allah berat. Berat, Pak. Sangat berat, Pak. Tetapi bisa kan? Bisa. Insya Bapak Allah Ibu setelah ini kan- memahami pencerahan-pencerahan Insya Allah itu, insya Allah kami malah Iya, pelan bisa. Saya yakin bisa. Bapak Ibu ini adalah makhluk-makhluk pilihan. Artinya orang-orang pilihan ini. Waduh, Pak Heri Syah ini di bis nih kayaknya, ini lagi traveling ini. Nah, insya Allah bisa. Dalam artian apa? Ini kan orang-orang pilihan nih, guru penggerak. Tidak semuanya bisa jadi guru penggerak. Tidak semuanya bisa ketemu saya, meskipun daring. Tapi pun saya juga tidak bisa ketemu Bapak Ibu sembarang waktu. Jadi ini saya dan Bapak Ibu sama-sama pilihan sebenarnya. Kita ditakdirkan untuk belajar ini. Dan karena kita sudah belajar, maka kita tidak bertanggung jawab untuk menerapkan. Oke, ada juga pertanyaan di chatbox tadi ya, saya lihat. Ibu Ruhamah Ubaina. Halo Bu Ruhamah. Mana Ibu Ruhamah? Pak hadir, Pak. Oh ya, oke, baik. Mungkin Iya, sinyalnya. Pak. Ya, oke. Pertanyaan Ibu mau menyampaikan langsung boleh yang ditulis di chatbox? Baik, Pak. Jadi kan gini, Pak. Ada satu permasalahan yang maksudnya ada satu permasalahan di sekolah. Jadi kan ada seorang guru, mungkin kita bilang dia lebih senior lah ya kan. Jadi ketika saya masuk ruangan anak-anak kan karena saya selaku wali kelas, jadi anak-anak sering curhat, Bu. Ada Bu ketika guru ini masuk, kami Bu ketakutan sama dia ketika kami tidak mengerti. Ketika saya tanya itu DL dia bilang kan. Jadi asal masuk kelas hobinya marah-marah aja. Seperti itu. Nah mungkin kalian ada buat salah nggak ada Bu sampai dibilang seperti itu. Jadi Pak kan ada nggak solusi bagaimana, karena kan dia kan senior kita, kadang-kadang kita untuk mengasih arahannya kan ya mungkin bisa jadi dia marah. Nah, jadi maksudnya ada nggak solusi apa yang harus kita lakukan jika ada guru senior, apalagi dia lebih tua kita, apa yang harus kita lakukan, Pak? Jadi supaya ibu itu misalnya ada perubahan, tapi dia kalau kita kasih arahan marah. Kemudian kalau misalnya pokoknya kita kasih ini, nah, bagaimana Pak? Ya, oke. Itu solusinya. Ya baik. Bu Ruhamah juga takut kepada guru. Enggak juga, maksudnya anak-anak dekat sama saya. Jadi Pak kan apapun ada kendala itu mereka sering curhat, ya kan? Bu, gimana sih Bu? Ini Bu, kami ada masalah dengan ini. Jadi saya kan anak murid itu saya ajak sebagai kawan saya gitu Pak. Ya, oke. Makanya mereka berani untuk mengatakan pendapat. Ya, oke. Baik, Bu Ruhamah. Pertanyaannya menarik. Saya coba jawab dengan ilustrasi. Silahkan nanti dijawab sendiri. Gini, ada kisah, ada seorang bapak dengan dua anaknya di kereta. Dua anaknya ini cowok dan cewek. Itu mengganggu penumpang, buat ribut gitu ya, buat ribut nggak karuan, mainlah lari sana sini macam-macam. Bapaknya diem saja. Nah, akhirnya penumpang ini kira-kira apa responnya Bapak Ibu? Marah ya? Ada yang marah, ada yang sebel, aduh sumpek banget gitu kan, maunya tenang jadi kagak tenang gitu kan. Terus kemudian responnya macam-macam. Ada yang pindah gerbong saja, nah, menghindari masalah. Ya. Ada yang kemudian pakai headset. Nah, gitu, taruh di kuping. Wah, setel musik keras-keras. Wah, biar tidak merasa terganggu oleh si dua anaknya tadi. Wah, gitu. Terus, masalah selesai nggak Bapak Ibu sebenarnya? Enggak.
Karena cara pandang orang tadi yang pakai headset, yang pindah gerbong Itu itu latihan sama, salah. ya. Masih menganggap si bapak tadi kurang ajar, mendiamkan anaknya yang membuat ribut, mengganggu penumpang lainnya. Ada juga yang pura-pura baca. Wah, akhirnya pokoknya mengalihkan perhatian gitu. Nah, tetapi dalam pikirannya masih sama cara pandangnya, menganggap si bapak itu kurang ajar, anak-anak ini, aduh, nggak diatur nih bapak ini, gimana sih? Ada satu orang yang iseng-iseng nanya bapaknya, yang mendiamkan anaknya mengganggu ini. Pak, kenapa bapak mendiamkan anak-anak bapak mengganggu penumpang lainnya dengan membuat keributan? Jawabannya apa Bapak Ibu? Si bapak tadi menjawab dengan datar dan berat. Iya, saya juga bingung harus bagaimana. 1 jam yang lalu ibunya meninggal dunia di rumah sakit. Kira-kira perubahan cara pandang terjadi enggak Bapak Ibu? Terjadi. Yang semula sebel pakai ban itu kemudian berubah menjadi kasihan. Jadi istilahnya kalau saya punya uang 100.000 tak kasih sama anaknya dah, mau lompat-lompat di kereta juga nggak apa-apa. Karena kemudian yang muncul adalah Yang penting diam. bukan yang penting diam, karena kita kasihan, karena kita respect pada menghormati ibunya baru aja meninggal, bagaimana nggak stres itu kan, gitu. Bapaknya juga bingung. Nah ini, tapi beda tadi yang pindah gerbong itu dia nggak tahu kondisi sebenarnya, sehingga cara pandangnya masih bapak brengsek, anak kurang ajar. Jadi begitu Ruhamah Ubaina. Jadi bagaimana dong caranya? Tidur. Ya, jawab sendiri ya. Nah, tahu jawabannya kan? Baik, Pak. Ya. Sudah dapat, Pak. Sudah Intinya dapat. Intinya, Pak. Ya. Jadi teknisnya